Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 2D, mata kuliah radiobiologi dengan dosen pengampu Dr. Lailatul Mukmiro, spesialis radiologi. Di sini kami akan memaparkan efek radiasi terhadap sel. Sebelum melanjutkan ke tahap pemaparan, izinkan saya untuk berkenalan diri dan menyebutkan anggota kelompok 9. Di sini saya sendiri Azmi Rahmadan dengan NIM akhir 193. Selanjutnya ada teman saya Happy Aulia Putri dengan NIM akhir 158. Ada Galih Cahyo Utomo dengan NIM akhir 192. Ada Humam Naufal Hilmi dengan NIM akhir 214. Dan yang terakhir ada Indah Hana Almawada Rodia itu dengan NIM akhir 194. Kenalkan, nama saya Galih Cahyo Utomo dengan NIM akhir 192. Apa itu radiasi? Radiasi pengion adalah jenis radiasi energi tinggi yang mampu melepaskan elektron dari atom dan menghasilkan ion positif dan negatif. Radiasi pengion dapat menyebabkan kerusakan DNA secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan DNA secara langsung bila menyerap energi langsung pada DNA, sedangkan kerusakan secara tidak langsung bila terjadi interaksi radiasi dengan molekul air dalam sel yang menghasilkan spesies oksigen reaktif secara reaktif atau reaktif oksigen spesies ROS. Interaksi radiasi dengan DNA dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur molekul gula atau basa, putusnya ikatan hidrogen antar basa, hilangnya basa, dan lainnya. Saya Humam Naufal Hilmi dengan NIM akhir 204. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis radiasi. Jenis radiasi tersendiri yaitu ada dua. Yang pertama ada radiasi pengion, yang termasuk ada sinar X, sinar gamma, dan partikel alfa dan beta. Radiasi pengion sendiri memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi molekul dan atom dalam sel, yang bisa menyebabkan kerusakan langsung pada DNA dan struktur sel lainnya. Yang kedua ada radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion sendiri termasuk gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar ultraviolet. Radiasi non-pengion ini tidak cukup kuat untuk mengionisasi molekul, tetapi dapat menyebabkan kerusakan melalui mekanisme seperti pemanasan atau reaksi kimia. Selanjutnya ada efek radiasi pada sel, yaitu dibagi tiga. Yang pertama ada mutasi genetik, yang kedua ada kematian sel, dan yang ketiga ada kerusakan DNA. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Hana Almawada Rodia dengan NIM 4132319194. Selanjutnya tentang mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Berdasarkan sel yang bermutasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Sedangkan mutasi gametik merupakan mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Berdasarkan tempat terjadinya mutasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mutasi besar atau cross mutation dan mutasi kecil yang disebut point mutation. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom gen, sedangkan mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ADN gen. Selanjutnya, kematian sel. Jenis kematian sel didasarkan pada perbedaan morfologi. Ada dua, yaitu kematian sel reproduktif dan kematian sel interfase. Selain berdasarkan morfologinya, kematian sel terjadi melalui berbagai cara. Tipe kematian sel berdasarkan cara atau prosesnya dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, apoptosis adalah kematian sel terprogram yang terjadi akibat kondisi di dalam sel itu sendiri, misalnya setelah kerusakan DNA atau akibat rangsangan dari luar. Yang kedua, autofagi.
menggambarkan proses sel mencerna bagian dari sitoplasma sendiri untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, nekrosis adalah kematian sel yang dapat terjadi karena infeksi, inflamasi, atau iskemia. Yang keempat, senessensi, sel yang mengalami senessensi atau penuaan. Setelah radiasi akan tetap mengalami metabolisme, tetapi kemampuannya untuk membelah diri telah berhenti secara permanen. Yang kelima, kematian mitosis. Proses ini terjadi ketika sel mengalami mitosis yang tidak tepat akibat sel yang cacat. Perkenalkan, nama saya Happy Aulia Putri dengan NIM 41331158. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan pada DNA. Nah, macam-macam kerusakan pada DNA yaitu ada terputusnya rantai tunggal DNA, rantai ganda DNA, dan hilangnya basa DNA. Selanjutnya yaitu pada kerusakan DNA ada yang masih bisa diperbaiki, tetapi ada juga yang mengalami kegagalan sehingga terjadi kematian pada sel. Nah, sel yang tidak bisa diperbaiki itu tidak langsung mengalami kematian sel, tetapi mengalami beberapa proses, yaitu pembelahan sel yang biasanya kita sebut dengan mitosis. Nah, selanjutnya yaitu kerusakan DNA yang terjadi akibat radiasi. Nah, ketika sel DNA rusak akibat radiasi, siklus sel akan berhenti. Kemudian mulai proses perbaikan DNA, lalu sel akan kembali dalam siklus sel, maka proliferasi akan bisa berlanjut. Nah, pada pemberian dosis radiasi yang tinggi, protein yang berfungsi sebagai perbaikan sel atau DNA juga ikut rusak, dan sel akan kehilangan kemampuan untuk membelah diri dan menyebabkan kematian sel. Setelah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwasannya efek radiasi pada sel ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada efek deterministik, yaitu efek yang terjadi secara langsung, dan stokastik, di mana muncul setelah paparan radiasi dalam jangka yang panjang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan pada efek radiasi seperti jenis radiasi yang digunakannya, dosis radiasi, dan tingkatan paparan. Selain dapat merusak sel DNA yang mengakibatkan mutasi, sel juga dapat menyebabkan kanker maupun kerusakan pada organ. Maka dari itu perlu adanya pencegahan radiasi dengan cara melakukan proteksi radiasi agar dapat melindungi baik diri maupun sekitar. Dan selanjutnya ini terdapat referensi yang kami ambil untuk tugas PPT kami. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.